Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada, pada kesempatan ini mudah-mudahan kita sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi dan mengajak kepada saudara-saudara semua, mari kita membongkar nasab palsu para Ba'alawi di Indonesia, ya. Jadi membongkar nasab palsu Habib Khan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Ini sangat spesifikasi sekali, ya, sebab dibongkar melalui data dan bukti-bukti yang otentik, yaitu dari buku-buku, kitab, dan sejarahnya. Ini akan dijejerkan berdasarkan silsilah yang jelas, ya. Nah, di sini saudara-saudara nantinya akan mengetahui seperti apa silsilah Ba'alawi yang sebenarnya. Dan pada kesempatan ini yang akan dibongkar atau yang akan dijadikan contoh adalah Bahar Smith. Jadi akan dibongkar silsilah Bahar Smith itu dari mana sampai kemana dan kemana nantinya, ya. Dan untuk itu ini sangat penting sekali bagi saudara-saudaraku untuk mengetahui dengan jelas urutan atau silsilah para Ba'alawi ini dengan jelas, dan di mana kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam silsilah Ba'alawi di Indonesia ini. Untuk itu kepada saudara-saudaraku, mari kita ikuti penjelasan ini dengan seksama agar tidak gagal paham. Yang paling penting agar kita bisa dengan jelas mengetahui silsilah para Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Itu ikuti dengan seksama, ikuti dari awal hingga akhir, dan ini sangat penting agar kita tidak ragu, agar kita bisa jelas, agar kita bisa mengajak kepada para muhibin yang masih kuat mempertahankan bahwa Ba'alawi adalah Dzurriyyat Rasulullah. Nah, dengan ini mari kita simak bersama penjelasan berikut ini, dan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Video kali ini kami akan mempresentasikan secara rinci kepada pemirsa agar tahu rahasianya bagaimana caranya Habib-Habib klan Ba'alawi Yaman ini main cantol nasab secara kasar ke dalam silsilah Yuriah Nabi Muhammad yang asli. Kita akan bongkar seterang-terangnya di sini pemirsa. Dan lihatlah bagaimana semua kepalsuan nasab dan silsilah Yuriah Nabi yang terbungkus rapat selama ratusan tahun ini oleh Habib klan Ba'alawi akhirnya terungkap di abad ini dengan satu kesimpulan ilmiah yang sangat tegas dan lugas, memastikan bahwa Habib-Habib klan Ba'alawi Yaman yang ada di Indonesia ini bukanlah anak cucu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal selama ratusan tahun itu pula para Habib klan Ba'alawi Yaman ini dengan jumawa membanggakan diri di tanah pertiwi dengan mengaku diri sebagai kelompok manusia paling unggul, sebagai keturunan Nabi Muhammad yang menuntut untuk dihormati oleh pribumi. Dan selama ratusan tahun itu pula umat Islam di Indonesia dipatri, dijejali dengan doktrin-doktrin khurafat dan dongeng-dongeng yang mendistorsi ilmu, seperti pemujaan berlebihan terhadap makam-makam leluhur mereka. Satu orang Habib bodoh lebih mulia ketimbang 70 kiai. Kemudian dongeng-dongeng tentang Habib Mi'raj 70 kali sehari. Lalu Habib yang mampu memadamkan api neraka dan sebagainya.
Dan lacurnya pula, umat Islam pribumi kita begitu mudahnya taklid buta, mabuk terbius meyakini tanpa reserve setiap orang yang bersurban dan berjubah yang mengaku sebagai zuriat Nabi langsung disembah, dipuja, dan dipuji setinggi galaksi. Sementara dengan keluarga, dengan orang tua sendiri, dengan bangsanya sendiri kadang malah saling mencaci, saling memaki, tak menghormati, dan tak menghadirkan budi pekerti. Anehnya pribumi negeri ini. Namun, peradaban modern hari ini telah mencolok mata kita dengan fakta dan data, dengan dalil-dalil yang terang, dengan kaidah fikih, dengan literatur kitab-kitab sejarah, dengan sains dan teknologi, dengan secara valid dan ilmiah, telah mengungkapkan dengan terang seterang sinar matahari di siang hari bahwa Habib-Habib klan Ba'alwi Yaman ini bukanlah zuriyah Nabi Muhammad. Lantas apa dasarnya, apa parameternya, dan bagaimana cara mereka main cantol memalsukan nasab dan silsilah sebagai zuriyah Nabi Muhammad? Berikut kami akan membongkarnya dengan terang. Silahkan perhatikan. Begini cara Habib klan Ba'alwi Yaman ini main cantol nasab ke silsilah Nabi Muhammad SAW. Kita bongkar data silsilahnya dari satu orang Habib saja. Kita ambil sampel silsilahnya Habib Bahar Smith. Untuk silsilah Habib-Habib yang lain, maka nanti hasilnya akan sama. Sebab mereka adalah satu klan, di mana jalur silsilah mereka itu nanti akan bertemu dengan satu nenek moyang yang sama. Data ini ada di internet dengan status domain publik, silakan pemirsa cek sendiri. Berikut sampel silsilahnya Habib Bahar Smith, kita urut pelan-pelan, kita buktikan pemirsa kesohihannya. Habib Bahar Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Fakih bin Abdurrahman bin Alwi bin Sohib Mirbat bin Ali Kholi Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Alawiyin bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nakib bin Ali Uraidi bin Jafar Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Ali Husain bin Fatimah Az-Zahra, dan ke atasnya Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, bagi orang awam yang nggak jeli dan teliti, maka jika silsilahnya Habib Bahar ini dibagikan ke berbagai media, tentu kebanyakan orang-orang akan main telan percaya dan meyakini kebenarannya begitu saja, tanpa meneliti, tanpa mempelajarinya lagi. Kan begitu modelnya orang-orang kita. Kalau ada berita apa saja yang di-share di medsos, di WA, langsung main telan, langsung percaya. Tapi tidak bagi orang-orang yang menggunakan logika dan ilmu. Setiap ada info yang datang tentu tak akan langsung ditelan mentah-mentah. Nah, dari data silsilah nasab Habib Bahar ini, tahukah Anda di mana letak kejanggalannya? Di mana letak kepalsuannya? Mari kita bongkar bersama. Sobat pemirsa, inilah kepalsuan kebohongan silsilah nasab Habib-Habib klan Ba'alwi Yaman yang mengaku sebagai zuriyah Nabi. Yang pertama perlu diingat bahwa kitab-kitab nasab yang menuliskan riwayat keturunan Nabi Muhammad itu sudah tercatat sejak abad ke-5 dan 9 Hijriah. Berikut catatan silsilah zuriyah Nabi yang asli. Nabi Muhammad mempunyai putri bernama Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian mempunyai dua putra yaitu Hasan dan Husain. Dari jalur Hasan menurunkan putra bernama Hasan, Ali Qasim, Muhammad, dan Zaid. Kemudian dari jalur Husain menurunkan putra bernama Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar As-Sodik, Ali Uraidi, Muhammad An-Nakib, Isa Arumi, dan Ahmad bin Isa. Sedang Ahmad bin Isa menurunkan putra 3 orang, yaitu bernama Muhammad,
Ali, dan Husain. Nah pemirsa, silsilah keturunan Nabi Muhammad yang asli ini sudah terekam dalam kitab-kitab sezaman dan dalam berbagai manuskrip di seluruh dunia. Berikut daftar kitab-kitab yang meriwayatkan zuriat Nabi Muhammad yang asli. Pada abad 5 ada kitab Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alqab karya Syekh Syaraf Al-Ubaidili, wafat pada 435 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Mazdi karya Syekh Al-Umari, masa 490 Hijriah. Kemudian ada kitab Muntakilah Al-Tolibiyah karya Toba, hidup masa 400 Hijriah. Kemudian pada abad ke-6 ada kitab Al-Sajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, masa 597 Hijriah. Kemudian pada abad 7 ada kitab Al-Fakhri fi Ansabit Tolibin karya Abu Thalib Ismail bin Husain Al-Marwazi, masa 614 Hijriah. Kemudian pada abad ke-8 ada kitab Al-Asili fi Ansabit Tolibin karya Muhammad ibnu Toki Al-Hasani, masa 709 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabat Al-Muson karya Ibnu A'raj Al-Husaini, masa 787 Hijriah. Kemudian pada abad 9 ada kitab Umdatut Thalib fi Ansabi Abi Thalib Ahmad ibnu Ali ibnu Inabah, masa 828 Hijriah. Kemudian pada abad 10 ada kitab Tuhfatut Thalib karya Zakaria Al-Ansori, masa 926 Hijriah. Sobat pemirsa, dari 9 kitab nasab ini tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Nah, barulah di abad ke-10 tiba-tiba muncul kitab yang menyebutkan nama-nama leluhur Ba'alwi yang mengklaim sebagai zuriat Nabi Muhammad. Kitab-kitab selanjutnya yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Naqib adalah kesemuanya bersumber atau menukil dari kitab karangan Habib Ali As-Sakron, wafat 895 Hijriah, yaitu dalam kitab Al-Burqatul Musiqah atau dikenal dengan kitab Al-Burqah. Berikut daftar kitab nasab versi Ba'alwi yang baru muncul di abad ke-10 Hijriah. Pada abad ke-10, Ba'alwi mengarang kitab Ad-Daulami karya As-Sakhawi, wafat pada 902 Hijriah. Berikutnya kitab Qiladat Ad-Dahr fi Wafayat karya Muhammad Thayyib Ba Mahramah, wafat pada 947 Hijriah. Berikutnya kitab Sabat karya Ibnu Hajar Haytami, wafat pada 974 Hijriah. Berikutnya ada kitab Tuhfatut Thalib karya Muhammad Al-Husain Samarqandi, wafat pada 996 Hijriah. Pada abad ke-13, Ba'alwi mengarang kitab Ar-Rodi Al-Jalili karya Murtado Az-Zabidi, wafat pada 1205 Hijriah. Nah, sobat pemirsa, disinilah letak main kasarnya Habib klan Ba'alwi Yaman ini main cantol nasab ke silsilah zuriat Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Dari abad ke-4, 5, 6, 7, dan 8 Hijriah, para ulama ahli nasab sudah mencatat dan menerangkan bahwa anak-anak dari Ahmad bin Isa hanya ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaid atau Ubaidullah. Tidak ada. Kemudian di abad 10 muncul kitab Tuhfatut Thalib karya As-Samarqandi. Selanjutnya menyatakan bahwa Ubaid atau Ubaidillah ini punya anak yang namanya Alwi. Jadi pemirsa, kalau dihitung putusnya rantai nasab Habib Ba'alwi yang mengklaim sebagai zuriat Nabi, jika dihitung dari abad ke-4 sampai dengan abad ke-10, maka terputus selama 550 tahun.
Artinya, silsilah zuriyah Nabi Muhammad yang paten sudah tercatat sejarah sejak abad keempat. Tiba-tiba 550 tahun kemudian atau di abad ke-10 baru muncul nama-nama klan Ba'alwi yang mengklaim sebagai zuriyah Nabi. Klaim bahwa Ba'lawi inilah baru muncul dan tertulis dalam kitab Tuhfatut Thalib karya Husain Samarqandi di abad ke-10. Pertanyaannya adalah, dari mana kitab Tuhfatut Thalib ini mendapatkan berita bahwa Ubaid merupakan anak Ahmad bin Isa? Sedangkan kitab-kitab sezaman yang paling dekat dengan masa kehidupan Ahmad bin Isa sudah menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ternyata setelah ditelusuri dan dikumpulkan semua literatur kitabnya, ujung-ujungnya tetap mentok di abad ke-9 Hijriah, di mana Ubaidillah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa itu ada di dalam kitab karya Ba'alwi sendiri. Nama kitabnya seperti yang disebut di atas, yaitu Al-Burqatul Musiqah karya Ali Abu Bakar As-Sakron. Habib As-Sakron menuliskan dirinya punya silsilah ke atas, yaitu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maulana Dawilah bin Ali Sohibut Tarok bin Ali Al-Goyur bin Fakihul Muqaddam bin Ali bin Ahmad Sohib Mirbat bin Alwi Ali Qasam bin Ali bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, Abu Bakar As-Sakron ini yang mengarang sendiri silsilah nasab tersebut di atas. Bahkan ia mampu mensejarahkan tokoh-tokoh yang disebutkan itu. Padahal tokoh-tokoh yang disebutkan itu tidak tercatat atau tidak ada dalam riwayat kitab-kitab di zamannya. Misalnya nama Alwi. Nama ini dinisbatkan Ba'alwi kepada dirinya. Dikatakan Alwi ini anak Ubaidillah, anak Ahmad bin Isa. Dikatakan Alwi ini adalah mujahid mutlak di zamannya. Ulama-ulama belajar kepada dirinya. Dalam fikih ia disebut-sebut derajatnya sebagai mustahid mutlak. Tetapi anehnya, kehebatan dari tokoh-tokoh para habib yang dipropagandakan itu tidak satupun terriwayatkan dalam kitab-kitab di masa abad ke-5, 6, dan 7 Hijriah. Jangankan mencatat dirinya sebagai mujtahid mutlak, seorang ulama besar mencatatkan dirinya sebagai anak dari Ubaidillah yang punya kakek Ahmad bin Isa pun tidak ada atau tidak terriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab di masa itu. Nah, barulah ketika di abad ke-9 nama-nama itu baru mulai dikarang. Bahkan bukan hanya mengarang nasab mereka sebagai keturunan Nabi, mereka mengarang pula kesejarahan masa lalu itu mulai abad ke-9, termasuk makam-makam leluhur keluarga mereka itu pun tidak teriwayatkan di zamannya. Seperti Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah, tidak ada catatannya di masa itu. Kemudian punya anak bernama Ubaidillah, juga tidak ada catatannya di masanya. Kemudian cerita tentang Alwi yang punya anak namanya Muhammad, lalu punya anak keturunan namanya ini, namanya itu. Kemudian makamnya yang katanya keramat yang diziarahi sampai sekarang. Maka semua cerita-cerita itu mulai dibangun atau direkayasa pada abad ke-9 saat itu juga. Kemudian tentang nama tokoh yang dibesar-besarkan, yaitu Al-Muhajir. Siapa Al-Muhajir itu atau Ahmad Al-Muhajir itu? Ternyata nama Al-Muhajir adalah gelar yang disematkan untuk Ahmad bin Isa oleh Ba'alwi, yang tujuannya untuk melegitimasi bahwa beliau hijrah ke Yaman. Padahal tidak ada catatan sejarah bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Silahkan cari datanya dari kitab-kitab abad 8, 7, 6, maka sampai mabuk tidak akan ditemukan. Dan nyatanya sampai dengan hari ini Habib-Habib Ba'alwi tidak mampu membuktikannya, termasuk klaim bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Tidak ada itu dan mereka tak mampu membuktikannya sampai sekarang.
Lantas, Ubaidillah ini sebenarnya anak dari siapa? Ini jawabannya. Ternyata ada catatan riwayat bahwa orang yang bernama Ubaidillah ini ada dalam silsilah Bani Ahdal, yaitu Ubaidillah bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Ahdal. Diriwayatkan memang bahwa Ubaidillah ini hijrah ke Yaman. Tetapi nama Ubaidillah ini dari Bani Ahdal, bukan keluarga Ba'alwi. Ini ada dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Bahauddin Al-Janadi yang wafat pada 732 Hijriah. Bahwa ada ulama besar di Yaman yaitu Ahdal, leluhurnya bernama Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidillah bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himhan bin Aun. Kemudian keluarga Ba'alwi ini di abad ke-9 datang merapat, mendekati Bani Ahdal lalu menggelembuk. Oh my god, menggelembuk itu apa ya? Ini bahasa komedi Jawa Tengah ini, atau mbujui kalau bahasa Jawa Timurnya. Jadi arti bebasnya begini saja, bahwa Ba'alwi mendekati Bani Ahdal, kemudian menyatakan bahwa Muhammad bin Sulaiman punya sepupu namanya Ali Qoli Qasam. Awalnya Ali Qoli Qasam inilah yang hijrah dari Irak ke Yaman. Karena ternyata di abad ke-9 diketahui atau terbongkar juga bahwa ternyata Bani Ahdal ini tidak terverifikasi pula sebagai zuriyah Nabi. Jadi pemirsa, ternyata Bani Ahdal ini juga sami mawon dengan klan Ba'alwi yang sama-sama mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal bukan. Dan komunitas Bani Ahdal ini berada di Malaysia. Sama juga kasus juga di Malaysia. Dan antara Bani Ahdal dengan klan Ba'alwi ini sama-sama saling menguatkan, membantu satu sama lain dalam mempertahankan pengakuannya dan mempropagandakan diri sebagai zuriyah Nabi. Kembali ke kisah Bani Ahdal. Bani Ahdal ini di abad ke-7 disebut bahwa leluhurnya hijrah pada abad ke-6 dari Irak ke Yaman. Kemudian keluarga Ba'alwi di abad ke-9 menyatakan bahwa yang berhijrah itu sepupu dengan keluarga Ba'alwi. Padahal tidak ada kitab yang meriwayatkan hal tersebut. Akhirnya diterima juga oleh Bani Ahdal pengakuannya itu di abad ke-9, di mana bersamaan dengan masa Ali As-Sakron. Namun, apa yang terjadi saudara? Ternyata di masa itu muncul pula kitab penolakan yang menyatakan bahwa keluarga Aun ini bukanlah putra dari Musa Al-Qadim. Jadi, kitab-kitab di Irak saat itu datang memberitahukan kepada mereka bahwa Aun ini tidak punya ayah bernama Musa Al-Qadim, atau Musa Al-Qadim tidak pernah punya anak bernama Aun. Akhirnya, Bani Ahdal tetap nggak peduli dan tetap mempertahankan nasabnya, tetapi klan Ba'alwi ini pindah mencari cantolan nasab dari ulama lain. Ini disebut dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Bahauddin Al-Janadi, seperti yang kami sebutkan di atas, yaitu mencantolkan nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kemudian mereka, klan Ba'alwi, mengasosiasikan bahwa leluhur mereka yang bernama Ali Qoli Qasam ini adalah adik daripada Jadid. Tetapi ketika diteliti tahunnya tidak matching alias nggak klop. Ali Qoli Qasam ada di abad ke-6, sedangkan Jadid yang diasosiasikan sebagai anak dari Abdullah itu ada di abad ke-4. Akhirnya kalang kabut dicarilah nama-nama baru. Maka ditambahlah nama Ali Qoli Qasam yang kemudian disebut sebagai orang yang pertama hijrah ke Tarim. Tetapi leluhurnya yang pertama ke Irak itu namanya Ubaid. Jadi pemirsa, akhirnya makin ruwet itu bikin silsilahnya untuk membenarkan cangkokan-cangkokan yang direkayasanya itu. Dan bagaimana kacaunya mereka dalam mencocokkan sejarah-sejarah yang kontradiktif itu antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka bikin nama-nama.
Ali Qolikosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Ya, begitulah dipolaksana, dibalik sini, tambah sana, tambah sini, agar supaya dari abad 6 sampai dengan abad keempat yang diatribusikannya itu bisa matching atau klop markotop. Tetapi pemirsa, ketahuilah, jejak sejarah tak akan pernah menipu. Kebenaran tak pernah lekang dimakan zaman. Tetap saja kepalsuan, kebohongan pada akhirnya akan mengungkapkan dirinya sendiri. Nah pemirsa, sekarang mari kita bongkar siapa tokoh yang dipuja-puja dan diagung-agungkan oleh klan Ba'alwi ini dalam setiap dakwahnya, yang dikatakan sebagai mujahid hebat, yang makomnya di atas para wali, yang melakukan mi'raj 70 kali sehari dan sebagainya, yaitu tokoh yang bernama Faqih Al-Muqaddam. Sobat pemirsa, ternyata nama tokoh Faqih Al-Muqaddam yang kesejarahannya ditulis oleh Ba'alwi ini dianggap fiktif. Orang yang bernama Faqih Muqaddam bisa jadi ada, tetapi kesejarahannya, kehebatannya, semua itu fiktif alias hanya sekedar dongeng sebelum bobo. Apa alasannya? Adalah karena tidak terverifikasi, tidak tercatat, tidak ada riwayat yang menulis pada tahun, pada masa di mana tokoh ini hidup. Padahal di masa sezamannya itu banyak alim ulama besar, pencatat riwayat dan sejarah yang hidup sejaman dengan Faqih Al-Muqaddam ini. Kemudian pemirsa, jika saat ini ada orang yang ngeles dengan alasan bahwa bisa saja tidak tercatat kesejarahannya, itu karena pada masa itu Hadramaut sedang keadaan perang, jadi tak ada yang menulis nasab-nasab. Nah, ini sebuah kenaifan pemirsa, itu sebuah argumen yang jahiliyah. Sebab apa? Karena di masa-masa itu, yaitu di abad ke-5, 6, 7, dan ke-8, itu telah banyak kitab-kitab yang ditulis oleh alim ulama Yaman dan sekitarnya. Ini lihat buktinya. Di masa Faqih Al-Muqaddam hidup, maka di masa itu pula telah ada ulama yang aktif menulis nasab dan sejarah. Berikut daftar kitab-kitabnya. 1. Kitab Tarikh Al-Musallam karya Al-Lahji, wafat pada 545 Hijriah. Kitab kedua, Tobaqat Fuqaha Il-Yaman karya Ibnu Samurah, wafat pada 586 Hijriah. Ketiga, Kitab Al-Iqlil Man Akbari Il-Yaman karya Abu Muhammad Hasan Al-Hamdani pada masa 947 Hijriah. Kitab keempat adalah Tarikh Aden Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan, wafat pada 818 Hijriah. Dan termasuk yang kelima, Kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk karya Bahauddin Al-Janadi, masa 732 Hijriah. Belum lagi raja-raja Yaman juga mencatat semua kejadian di wilayah kekuasaannya masing-masing di abad ke-7 dan abad ke-8. Jadi, tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa karena tidak ada yang mencatat kesejarahan Faqih Muqaddam, tidak ada yang menulis riwayatnya Ubaidillah, maka itu sama sekali tidak benar. Yang benar adalah karena klaim atau pengakuan itu baru ada di abad ke-9, maka kemudian suhroh wal istifadohnya atau kemasyhurannya bahwa mereka dianggap sebagai keturunan Nabi itu baru muncul atau dibangun di abad ke-9, sehingga kesohornya sampai sekarang. Jadinya ketika ada orang yang sekarang yang tidak mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi itu dianggap aneh. Padahal justru yang aneh itu golongan orang yang mengakui dan meyakini bahwa Habib Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Bagaimana tidak? Di abad ke-4, 5, 6, dan 7, dan 8 sudah ada kitab-kitab nasab yang menuliskan sejarah bahwa Ahmad bin Isa yang asli zuriyah Nabi Muhammad itu hanya berputra 3 orang dan tidak punya anak yang namanya Ubaidillah.
Lah, tiba-tiba ini ada orang-orang zaman sekarang yang masih tetap ngotot mempercayai bahwa Habib Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu hanya beristidlal atau hanya berdalil dengan data kitab yang baru muncul di abad ke-10 dan seterusnya. Kan ini yang aneh. Seharusnya ketika kita ingin mencari kebenaran keberadaan seorang tokoh besar dalam sejarah, termasuk anak keturunannya, nasabnya, dan silsilahnya, maka harusnya terkonfirmasi oleh kitab-kitab riwayat di zamannya. Ini yang disebut pembuktian historiografi, karena disitulah ada saksi-saksi yang bisa menjadi dasar kebenaran dan menjadi tolok ukur apakah suatu berita itu bisa dibenarkan atau ditolak. Dengan demikian, keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa ini secara otomatis tertolak oleh data sejarah, kitab-kitab nasab di abad ke-4, 5, 6, 7, dan ke-8. Bahkan kitab nasab di abad ke-9 pun belum mencatatnya. Lihat ini, kitab Umdatut Thalib karya Ibnu Inabah di abad ke-9 itu. Harusnya Ba'alwi Ali As-Sakron sudah jadi ulama besar saat itu. Seharusnya kalau benar bahwa As-Sakron itu seorang tokoh hebat dan keturunan Nabi, mestinya sudah tercatat dalam kitab-kitab tarikh oleh ulama-ulama ahli nasab di masa itu. Ini hal yang nggak bisa ditawar. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya dalam kitabnya? Ya karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali As-Sakron itu bukan keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat pemirsa budiman, kami telah gamblang menguraikan fakta dan data ini dari awal hingga akhir. Jika tetap taklid buta, percaya, meyakini bahwa Habib Ba'alwi sebagai zuriyah Nabi Muhammad, apalagi sampai memuja berlebihan, silakan, pilihan di tangan Anda. Tapi yang jelas, hukum syariat Islam menegaskan, at-taklid ba'da duhuril hujah wa dalil ada haram. Masih tetap taklid buta kepada Habib Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, padahal sudah ada dalil, fakta, dan data ilmiah yang datang dan membatalkannya, maka hukumnya haram. Sobat pemirsa, dalam hidup ini hanya ada dua pilihan, yaitu di mana kita berdiri dan berpihak, maka semuanya akan menghadapi konsekuensinya masing-masing. Jika para Habib Ba'alwi mampu membuktikan fakta dan data ilmiah ini salah, maka Ba'alwi menang. Tetapi perlu diingat, jika Ba'alwi yang benar, maka bagi yang tak meyakini Habib Ba'alwi tetap aman dan tak akan disiksa di neraka. Sebab ini bukan rukun iman. Tetapi jika Ba'alwi terbukti bukan zuriyah Nabi, maka bagi klan Ba'alwi dan muhibinnya yang di masa sekarang ini tetap ngeyel, meyakini dan memujanya, maka hukumnya tetap dosa dan akan mendapat siksa di neraka. Ini dalilnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa mir rajulin ud'u li ghairi abihi wa huwa ya'lamu ila kafro ila ayah." Tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya, padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya, kecuali dia kafir. Dan siapa yang mengaku-ngaku ia berasal dari suatu kaum, padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sadis kan dalil-dalil ancamannya dari Tuhan? Maka mari bebaskan kita dari perbudakan spiritual dan mari berislam dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan doktrin-doktrin halu. Semoga menjadikan pencerahan. Salamun qaulam mir Rabb.